Sahabat Kompas.com, babak baru krisis politik di Myanmar terjadi dengan militer melakukan kudeta dan menangkap para pemimpin sipil. Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap dalam penyerbuan yang berlangsung di pagi buta. Penangkapan mereka terjadi sebelum parlemen menggelar pertemuan perdana pasca pemilihan umum pada November 2020. Meski di dunia dia dihujat karena penindakan atas etnis Rohingya, Suu Kyi tetaplah figur populer di negaranya. Karena itu partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, mengamankan kemenangan besar dalam pemilu November 2020. Namun, militer yang sudah menguasai negara Asia Tenggara itu sejak 60 tahun terakhir, menganggap pemilu November 2020 penuh dengan kecurangan. Mereka mengklaim menemukan lebih dari 10 juta pelanggaran suara dan meminta Komisi Pemilu untuk melakukan penyocokan dengan temuan tersebut. Tensi mulai meningkat setelah Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar, memberikan ancaman kudeta. Dalam pernyataannya pekan lalu, dia tak segan mencabut konstitusi jika dia tidak dihormati. Pekan lalu, tank mulai dipasang berjejer di kota utama seperti Naypyidaw dan Yangon dengan kelompok pro-militer berunjuk rasa. Setelah menangkap sejumlah pemimpin sipil, militer mengumumkan keadaan darurat dan bakal berkuasa selama 1 tahun. Min Swe, mantan jenderal yang kini berstatus sebagai wakil presiden, akan menjabat sebagai presiden hingga tahun depan. Dalam pernyataan yang dirilis Mawadi TV, kendali pemerintahan, legislasi dan hukum akan diserahkan kepada Min Aung Hlaing. Dalam Konstitusi 2008, dijelaskan bahwa militer memegang kekuasaan besar melalui Kementerian Pertahanan, Perbatasan, dan Dalam Negeri. Segala perubahan dalam kebijakan membutuhkan persetujuan militer yang menguasai 1/4 kursi parlemen. Analis politik Kim Jang-win berujar, besarnya kekuasaan angkatan bersenjata membuat konstitusi itu sangat tidak populer. Sejak memenangkan pemilu 2015, pemerintahan Aung San Suu Kyi mengupayakan amandemen, namun menelan pil pahit. Selama masa jabatan terakhir, dia menghindari mendapat jabatan presiden, sehingga dia secara de facto adalah kanselir negara. Menurut analis politik Su Ming Aung, celah yang dibuat Suu Kyi ini tidak bisa diperkirakan oleh kalangan militer. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com.